Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di Posko Podcast Kepo, tempat ngobrol santai tapi penuh inspirasi. Di episode kali ini kita bakal bahas tema yang relate banget buat kita semua, yaitu cara mahasiswa berprestasi, mengatur waktu, dan menghadapi berbagai tantangan selama kuliah. Nah, aku di sini sudah ditemani oleh seorang mahasiswi yang berprestasi pastinya, punya banyak pengalaman dan tips-tips menarik. Oke, langsung saja. Halo Kak. Halo. Boleh perkenalan dulu, silahkan. Oke, sebelumnya terima kasih sudah mengundang saya ke Posko hari ini. Nah, nama saya Anastasia Amalia Putri, biasanya dipanggil Tasya. Saya mahasiswa jurusan PGSD semester 6. Nah, saat ini saya sedang fokus perkuliahan dan sedang mengikuti lomba. Oke, terima kasih Kakak sudah memperkenalkan diri. Oke, selanjutnya aku penasaran banget sama perjalanan Kakak nih selama perkuliahan. Mungkin teman-teman juga yang nonton penasaran banget apa sih yang Kakak lalui gitu. Oke, silahkan Kak. Oke, mungkin bercerita dari kenapa saya bisa tertarik ikut lomba kali ya. Nah, itu dimulai dari saya duduk di bangku sekolah dasar. Nah, itu tuh saat di bangku sekolah dasar saya mengikuti TPA, ngaji dan segala macam. Nah, di TPA sendiri saya tuh termasuk murid yang lancar mengaji. Jadi guru mengaji saya sering tuh ngajak saya ikut lomba. Nah, awalnya diajak dan ternyata namanya anak kecil ya, sangat suka kalau udah menang dapat uang, reward ya, gitu, dapat kan? uang, hadiahnya kan biasa uang tuh. Jadi dulu sejak ikut lomba ngaji itu kan menang terus dapat uang, jadi tuh saya suka tiap ikut lomba karena hadiahnya dapat uang. Sampailah SMP lalu SMA. Singkatnya SMA tuh saya bingung jati diri saya sebenarnya di mana nih, dan bingung deh. Akhirnya saya di SMA nih mengikuti 3 ekstrakurikuler untuk mencari sebenarnya saya itu mau berkembang di mana ya. Mencari jati diri. Iya, benar. Nah, akhirnya di SMA itu saya mendapat bahwa diri saya tuh tertarik di bidang puisi, cipta baca puisi. Nah, saya juga sejak SMA sudah mengikuti berbagai lomba cipta baca puisi dan akhirnya menang, bahkan ada yang puisinya dibukukan dengan penulis-penulis yang lainnya. Keren banget. Nah, awalnya dari hal kecil nih pengen uang, tapi makin kesini saat kuliah ikut lomba esai dan lain-lain, saya merasa kalau lomba tuh tidak cuma tentang hadiahnya, tapi saya di situ tuh sadar bahwa saya ketemu teman baru, bahkan dapat tantangan yang menurut saya tuh seru buat dilakukan. Kayak saya melihat berbagai orang-orang hebat dan saya tuh ternyata ada menjadi salah satu dari orang-orang hebat itu. Jadi bagian. Iya, jadi saya merasa kayak lomba ini tuh jadi wadah buat saya merasa ingin berkembang di situ. Nah, seperti itu. Oke, menarik banget ya teman-teman. Oke, tapi teman-teman, di balik itu semua pasti ada tantangannya. Betul kan Kak? Iya. Oke. Selama kuliah nih Kak, tantangan terbesar yang kamu hadapi itu apa sih dan bagaimana cara kamu mengatasinya? Oke, kalau tantangan, pasti tantangan saya ini sama lah dengan mahasiswa yang lain, yaitu membagi waktu dan menjaga konsisten. Nah, saat di semester 1 rasanya semangat banget kuliah nih. Rasanya tugasnya masih aman, tapi makin naik semester tugasnya makin wah. Kok datangnya nggak satu-satu ya, datangnya langsung semuanya langsung Lalu kan saya juga ikut lomba, waktu itu juga aktif organisasi, jadi saya bingung nih bagi waktunya. Nah, cara saya mengatasinya tuh ada istilah kalau tugasnya numpuk jejerin aja. Iya, kan pasti pernah dengar kan? Nah, yang saya lakukan itu dia, saya jejerin, saya lihat mana deadline-nya yang paling dekat, mana yang harus saya prioritaskan. Nah, tentunya saya memprioritaskan kuliah saya. Jadi saya lihat di mana tugas yang deadline-nya paling dekat, itu yang saya kerjain duluan. Dan juga saya itu mengusahakan saya tidak menunda untuk mengerjakan tugas. Jadi jika tugasnya dikerjakan dikasih di hari itu, saya usahakan hari itu juga saya udah ada nyicil atau udah ada progres.
biar besok-besoknya saya tuh nggak keteteran. Nah, seperti itu. Yang menarik banget ya. Nah, tantangan ini tuh yang sering menjadi masalah banyak siswa. Iya. Ya, banyak mahasiswa yang struggle bagi waktu. Kamu sendiri Kak, bagaimana cara mengatur waktu antara kuliah atau organisasi dan kehidupan pribadi? Oh iya, seperti yang saya bilang tadi, tentunya kita harus yang pertama itu menentukan prioritas. Nah, seperti saya kan prioritasnya tentunya perkuliahan. Nah, bukan berarti saya mengabaikan hal yang lain seperti organisasi, bahkan kehidupan pribadi saya. Nah, saya itu kalau kuliah tadi berusaha untuk berprogres di setiap hari itu saya pengen tiap bangun tidur saya harus kerjain ini. Tapi saya tidak nentuin itu di jam berapa karena saya bukan orang yang kerja kayak terstruktur gitu loh. Jam sekian saya harus kerjain ini, jam sekian saya harus kerjain ini. Saya tidak bisa seperti itu. Tapi saat bangun tidur, saya pikir saya pokoknya harus ngerjain sesuatu. Nah, akhirnya misalnya nyicil tugas nih, tapi tidak selesai, nggak apa-apa menurut saya karena deadline-nya masih jauh hari. Jadi besok-besoknya saya bisa nyicil-nyicil lagi. Terus misalnya besok ternyata saya ada kegiatan organisasi. Nah, kegiatan organisasi kan biasanya tidak 24 jam tuh. Nah, kadang kalau saya merasa ada free, saya nyambil ngerjain tugas. Pokoknya kapanpun waktu yang menurut saya itu bisa saya kerjain tugas, saya cicil tugasnya. Atau kerjaan dari organisasi juga kalau ada waktu free saya cicil karena saya tuh tidak suka weekend saya diganggu. Maksudnya tidak suka weekend tuh diganggu oleh tugas. Saya tidak mau. Jadi saya usahain tugas tuh selesai di weekdays. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman, berarti manajemen waktu itulah kuncinya. Iya. Oke. Selanjutnya, kadang hal kecil justru berdampak besar ya Kak. Apa kebiasaan kecil yang menurut kamu sangat berpengaruh terhadap kesuksesan? Oke, kebiasaan kecil yang menurut saya berpengaruh itu tentunya yang biasanya kita anggap sepele, biasanya bangun tepat waktu atau bahkan sarapan. Menurut saya sarapan itu sangat penting banget karena kalau saya tipe orang yang harus sarapan. Jika tidak sarapan tuh fokus saya tuh buyar. Fokus saya jadi mau makan. Pikirannya makan. Iya, benar. Nah, dengan sarapan itu tuh saya jadi ada energi untuk mengerjakan sesuatu. Terus yang ketiga itu tidak menunda tugas apapun. Walaupun sebenarnya deadline-nya itu masih jauh hari, tapi tuh usahain tiap hari itu ada progresnya. Walaupun cuma ngetik judul atau buat judulnya doang, itu nggak apa-apa sama sekali. Karena siapa tahu besoknya kita kalau saya sendiri ya, kadang tuh saya berpikir nih, besok ada sesuatu yang salah. Jadi tuh besok-besoknya saya bisa koreksi lagi, perbaiki lagi. Biasanya kan ada tuh diskusi sama teman tentang tugas kan. Nah, jadi tuh dapat masukan-masukan dari teman. Jadi tuh tugasnya nggak saya kebut semalam, jadi masih bisa saya perbaiki. Akhirnya tugas itu tuh terkumpul dengan sempurna menurut saya, seperti itu. Menarik sekali ya. Nah, dalam proses yang kakak jelaskan tadi itu pasti ada naik turunnya juga. Iya. Pernah nggak sih Kak merasa down atau ingin menyerah? Kalau iya, apa yang bikin kamu bangkit lagi? Oke, perasaan down itu sangat pernah. Biasanya kita udah usaha banyak, udah berdoa juga, tapi ternyata hasilnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, itu sebenarnya nggak apa-apa, wajar banget hal-hal seperti itu terjadi karena apapun yang kita lakukan sebenarnya udah direncanakan oleh Allah, Kak. Nah, Allah pasti udah tahu apa yang terbaik buat kita. Ketika saya merasa down atau bahkan saya nangis karena sesuatu yang saya inginkan tuh tidak tercapai, tidak sesuai, itu tuh saya ingat lagi bahwa diri saya yang sekarang itu hasil doa-doa dari saya di masa lalu. Jadi saya berdiri sekarang itu karena usaha saya di masa lalu. Jadi kalau cuman karena kalah lomba atau nilai saya tidak sesuai harapan saya, itu tuh kayak saya merasa malu sendiri dengan perjuangan saya di masa lalu. Kayak udah kayak berdarah-darah buat sampai ke bangku kuliah ini. Jadi saya tidak mau saya itu dipatahkan dengan hal-hal yang menurut saya bisa saya kontrol, seperti itu. Nah, buat teman-teman nih yang mungkin lagi di fase bingung, apa nih tips dari Kak Tasya buat mahasiswa lain yang ingin berprestasi tapi masih bingung mau mulai dari mana sih?
Oke, nah fase bingung mulai dari mana sih juga pernah saya alami itu waktu SMA. Kuncinya adalah jangan takut mencoba. Teman-teman, jangan takut mencoba ya. Iya, karena biasanya orang itu takut mencoba karena mereka udah pikir mereka akan gagal, mereka akan kalah duluan. Nah, padahal orang-orang sukses itu juga awalnya pemula yang bahkan ada fase gagalnya, nggak cuma satu jalan langsung menang. Kadang orang-orang berpikir itu kesuksesan adalah proses sekali jalan, padahal kesuksesan itu adalah proses sambil jalan, bukan sekali jalan. Menarik sekali. Iya, seperti itu. Jadi jangan takut mencoba, teman-teman. Nah, banyak sekali insight yang kita dapat hari ini teman-teman, terutama tentang bagaimana cara mengatur waktu, menghadapi tantangan selama kuliah. Oke, terima kasih banyak Kak sudah berbagi cerita, Iya, sama-sama. pengalaman. Semoga podcast ini bisa memotivasi teman-teman semua yang menonton dan untuk tetap semangat dan terus berkembang. Sampai ketemu di podcast selanjutnya.